keras, brutal, dan tanpa kompromi. Bagi sebagian penggemar, mereka tetap jadi yang terbaik. Dan ini sekaligus menjadi bukti bagaimana warisan mereka tetap lekat di hati para fansnya. Tapi setelah puluhan tahun berlalu, apakah semangat muda yang bergelora itu masih sama? Dan apakah para raksasa trash ini mampu melawan usia mereka? Yuk, kita mulai videonya. Band pertama yang bakal kita lihat adalah band yang berasal dari Huntington Park, California, yang berdiri pada tahun 81. Mereka langsung membedakan diri dari band thrash lainnya dengan pendekatan yang lebih gelap, lebih cepat, dan jauh lebih agresif. Dikenal lewat lagu-lagu ikonik seperti Raining Blood dan Angel of Death. Slayer bukan hanya sekedar band metal. Mereka adalah fenomena yang membentuk genre dan menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia dengan intensitas yang tak tertandingi. Band kedua berasal dari Jerman. Mereka adalah veteran thrash metal Jerman yang selalu relevan. Kreator dibentuk di Essen, Jerman pada tahun 1982 dengan Mil Pitroza di garis depan. Mereka adalah pionir yang membawa thrash ke level kegelapan dan kecepatan baru. Dikenal karena evolusi musik mereka yang cerdas tanpa kehilangan brutalitinya. Kreator adalah bukti bahwa sebuah band bisa berkembang tanpa mengkhianati akarnya. Mereka terus menjadi inspirasi dan legenda hidup di kancah metal global. Band yang ketiga, raksasa metal dari Bay Area, California, Testament, dibentuk di Berkeley pada tahun 1983, yang awalnya bernama Legacy. Mereka dengan cepat naik daun berkat kombinasi thrash yang agresif dengan sentuhan melodi dan kompleksitas. Dengan karisma panggung Chuck Billy dan riff brilian dari Alex Skolnick, Testament telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah thrash. Terus menghadirkan karya-karya powerful yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya, sebuah band yang masih berasal dari Bay Area yang bernama Exodus. Dibentuk di Richmond, California pada tahun 1979. Mereka adalah salah satu band pertama yang membakar skena Bay Area dengan thrash metal orisinal. Dipimpin oleh serangan riff tak kenal ampun Gary Holt dan barisan vokalis yang ikonik. Exodus adalah kekuatan brutal yang konsisten. Dari kekecauan di Piranha hingga anthem The Toxic Words, mereka terus membuktikan diri sebagai legenda yang tak pernah kehilangan giginya. Selanjutnya, kita sambut Wrecking Crew dari New Jersey.
berdiri kokoh sejak tahun 80. Band yang dipimpin oleh duo ikonik Bobby Blitz Ellsworth dan Dede Verney dengan cepat membedakan diri dari kancah Bay Area dengan gaya thrash yang lebih gelap, groovy, dan penuh attitude punk. Dipersenjatai dengan vokal melengking Bobby Blitz dan sound bass Dede Verney yang khas, Overkill telah menancapkan diri sebagai kekuatan brutal yang konsisten selama lebih dari 4 dekade. Dari kecepatan Elimination hingga anthemic Horoscope, mereka terus menjadi salah satu nama paling dihormati dan berpengaruh di jagat thrash metal. Band selanjutnya dibentuk di Queens, New York City di tahun 81. Anthrax. Mereka adalah salah satu nama besar dan paling berpengaruh di genre ini, dengan Scott Ian sebagai motor utamanya. Berhasil menciptakan thrash yang unik, cepat, heavy, tapi juga punya groove dan juga selera humor yang cukup nyeleneh. Anthrax tidak takut bereksperimen, bahkan mereka menjadi pionir dalam menggabungkan metal dengan hip-hop. Mereka adalah bukti bahwa thrash bisa fleksibel tanpa kehilangan giginya, terus menghadirkan sound yang fresh dan relevan. Mereka terus menjadi salah satu band paling dihormati dan dicintai di jagat thrash metal. Band selanjutnya adalah sebuah band yang terbentuk di Gelsenkirchen, Jerman Barat pada tahun 81. Sodom. Mereka adalah salah satu pelopor sejati dari skena tetanic thrash metal yang brutal. Dengan vokal serak Tom Angel Reaper, riff gitar yang tajam dan drum yang meledak-ledak, Sodom membangun reputasi sebagai band yang tanpa kompromi, mengusung tema-tema perang, okultisme, dan kehancuran. Dari Obsessed by Cruelty hingga The Arsonist, Sodom adalah simbol agresi murni dan konsistensi, terus mengobarkan api thrash dengan kekuatan yang tak tertandingi. To all the fucking assholes in the world, remember that father! Oke, kita lanjut lagi. Sebuah band yang dibuat dari rasa kecewa dan dendam yang membara. Megadeth. Terbentuk di Los Angeles, California pada tahun 83 oleh Dave Mustaine. Pastinya setelah dia dikeluarkan dari Metallica. Megadeth segera meledak dengan pendekatan thrash metal yang sangat teknis, kompleks, dan penuh amarah. Dikenal dengan riff-riff gitar yang rumit, kecepatan tanpa henti, dan lirik-lirik cerdas yang sering membahas politik serta isu-isu sosial. Megadeth bukan sekedar band balas dendam. Mereka adalah kekuatan musikal yang inovatif dan menjadi salah satu dari Big Four thrash metal. Dimulai dari Peace Sells But Who's Buying, Megadeth terus membuktikan diri sebagai masterpiece dalam aransemen dan agresi, selalu menjadikan sound yang canggih dan penuh daya ledak.
Band selanjutnya, kayaknya band ini udah apa ya? Bukan nama yang asing lah bagi seluruh penikmat musik di seluruh dunia. Nama mereka adalah nama paling besar dari genre musik ini. Mereka adalah contoh hidup dari jatuh bangunnya genre thrash metal dan industri musik. Metallica bukan hanya sekedar nama yang keras, tapi mereka adalah sebuah fenomena global. Band yang berhasil membawa thrash metal dari underground ke puncak dunia. Terbentuk di Los Angeles, California di tahun 81 by James Hetfield dan Lars Ulrich. Band ini dengan cepat pindah ke Bay Area dan mengukuhkan diri sebagai pionir dengan sound yang berat, cepat, dan lirik-lirik yang mendalam. James Hetfield sendiri dengan vokal powerful dan riff gitarnya yang legendaris adalah jantung dan fondasi sound Metallica, mengukir identitas yang tak tergantikan. Dari album-album ikonik seperti Master of Puppets hingga Black Album yang mendunia, Metallica terus berevolusi, menghadapi kritik dan pujian, namun selalu kembali sebagai kekuatan dominan yang terus mendefinisikan apa itu metal. Oke, dan selanjutnya, kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak nyinggung nama satu ini kalau ngomongin genre thrash metal. Seorang vokalis sekaligus gitaris yang diimpor dari Brazil, Max Cavalera, pendiri dan motor utama di balik Sepultura, band asal Belo Horizonte, Brazil, yang dibentuk di tahun 84. Dan boleh dibilang, Max membawa dimensi baru ke dalam thrash metal. Tapi, walaupun Sepultura di awal karirnya sangat identik dengan sound thrash metal yang brutal dan cepat, terutama di album Beneath the Remains dan Arise, mereka kemudian berevolusi dengan memasukkan elemen groove metal, hardcore, dan bahkan sentuhan tribal khas Brazil. Dan ini membuat mereka tidak sepenuhnya bertahan di genre thrash murni sepanjang karirnya. Tapi saya tetap memasukkan nama Max dan Sepultura karena pengaruh masif mereka terhadap skena thrash metal global, terutama di era 80-an dan 90-an. Kontribusi Max dengan vokal growlnya yang khas, riff gitar brutal, dan lirik-lirik yang berani sangat vital dalam membentuk suara thrash metal lintas benua dan menginspirasi banyak band lain. Bahkan, setelah Max melanjutkan karirnya dengan Soulfly dan Cavalera Konspirasi, dan satu lagi, Nail Bomb, semangat brutal dan revolusionernya tetap jadi inspirasi bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. So, buat teman-teman sendiri, band thrash metal apa nih yang masih didengerin sampai saat ini? Atau nggak gini deh, band metal apa yang pertama kali teman-teman dengerin? Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini, dan kalau misalnya ada band thrash metal lain yang lupa saya sebutin di video ini, silahkan teman-teman tambahin di kolom komentar. Dan kalau ada informasi yang kurang tepat atau informasi yang salah sepenuhnya, dengan sangat senang hati saya mempersilahkan teman-teman untuk mengkoreksi sekali lagi di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.